lidzalika faulai kana minal musyrikin. Faman, jadi ternyata sejak dulu kebiasaan ahli kitab agamawan itu mengutak-atik orang-orang yang menggunakan justru keahlian agamanya untuk, yaitu tadi, membuat-buat. Iftara itu artinya mengada-adakan, mengatakan apa yang tidak dari Allah dikatakan dari Allah. Itu kan, yang ayat sebelumnya kemarin. Di ayat 78 kemarin kita bahas itu. Sebagian dari mereka itu memutarbalikkan lidahnya. Ya, membaca kitab mereka, bahkan hafal kitab ahli sekarang misalnya ahli Quran lah, ahli hadis lah, gitu ya. Di masa itu ahli Taurat, ahli Injil. Tapi mereka mengatakan ini adalah dari kitab, ini adalah dalil, dalilnya ini, gitu. Jadi ada satu ritual, ada satu ajaran tafsir yang sebenarnya tidak ada di dalam ajaran agama itu aslinya. Perilaku ibadah yang tidak diajarkan oleh nabinya. Tapi kemudian dia bilang itu adalah benar, baik. Ketika ditanya mana dasar tuntunannya dari nabi atau dari firman Tuhan, ini gitu. Padahal sebenarnya itu bukan, yaitu hanya rekayasa dan tulisan para ahli agamanya sendiri. Jadi itu yang disebut iftara, membuat-buat, mengada-adakan apa yang tidak ada, menambah kurangi, menyembunyikan yang asli, begitu, atau mencampur adukkan antara yang ada, yang hak, dengan yang tidak ada. Itu ternyata sudah ada sejak dulu perilaku-perilaku semacam itu. Nah, di sini disampaikan faman iftara 'alallahil kadziba. Barang siapa yang kemudian mengada-adakan setelah jelas kalimat itu, mimpa didzalika, sesudah bukti nyata jelas banget, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Tapi ya nggak gampang tuh, orang dibilang zalim nggak mau, dia merasa baik. Bahkan ketika dibilang la tufsidu fil ard, jangan kau buat kerusakan di muka bumi, maka dia, loh saya ini innama nahnu muslihun. Jadi nggak merasa kalau diri zalim itu udah ada sejak dulu tuh.
Yang kedua, qul katakanlah Muhammad, shadaqallahu, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudahlah, kalau memang mereka masih membantah terus begitu, ya sudah tidak ada apa-apa. Sudah, kamu cukup shadaqallah, maha benar Allah, gitu aja sudah. Maka fattabi'u, ikutilah millata Ibrahim. Wes, daripada berdebat, daripada banyak bantah, banyak cincong begana begini, sekarang gini aja dah. Kamu mengaku keturunan Ibrahim, Yahudi mengaku keturunannya Yakub dari Ishak. Sementara Nasrani juga sama, mengaku keturunan dari Ishak sampai kepada Nabi Isa. Ya sudah, sekarang gini aja, daripada berantem berbeda, sementara kami Islam ini juga merasa keturunan dari Ibrahim, dari Ismail. Berarti root atau akar dari agama kita mengerujutnya adalah pada Ibrahim. Sanad kita itu mengerujutnya pada agama Ibrahim. Ya wes, karena kamu merasa bahwa Ibrahim itu Yahudi, sementara Nasrani menganggap bahwa Ibrahim itu Nasrani, sementara kami Islam juga mengatakan Ibrahim itu Islam, daripada royoan, wes sekarang kita ikuti saja gimana ajaran Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim. Wes, nggak usah diberi nama Islam, nggak usah diberi nama Yahudi, nggak usah diberi nama Nasrani. Wes dikasih nama millata Ibrahim wes. Kalau kemarin dikasih nama millata Hanif, dinul Hanif, agama yang lurus. Hanif. Wes gak usah ngomong itu Nasrani, wes gak usah ngomong itu Yahudi. Nabi Ibrahim wes enggak kamu bilang Islam, enggak apa-apa dah. Dia adalah millata Hanifa, dinul qayyim, agama yang lurus tegak. Sekarang kita lihat toh. Ibrahim itu menyembah siapa? Wes gitu aja kan? Ibrahim itu apakah menyembah Uzair, menyembah Isa, ataukah menyembah Allah? Wes gitu aja. Nah, kalau ditanya gitu kan udah nggak bisa jawab dia. Kalau memang root atau akar dari agama-agama kita itu mengerucutnya, sanatnya adalah kepada Ibrahim, ya sudah. Kalau gitu, fattabi'u millata Ibrahim. Ikuti agama Ibrahim. Ya wes, sekarang kita lihat. Pertama, hal yang paling top dalam agama itu adalah siapa yang kita sembah, Tuhan. Sekarang kita lihat, Ibrahim menyembahnya siapa? Uzair ibnullah, seperti bilang Yahudi bahwa Uzair anak Allah, ataukah Isa ibnullah, Isa anak Allah, seperti dibilang Nasrani, ataukah seperti yang dibilang Islam bahwa Ibrahim menyembah Allah saja? Nah, Isa jawab, karena apa? Isa lahir setelah Ibrahim, Uzair lahir setelah Ibrahim. Nggak mungkin Nabi Ibrahim menyembah mereka. Apakah Ibrahim juga menyembah patung-patung yang kamu jadikan simbolisasi penyembahan kamu? Tidak juga, wong Ibrahim malah menghancurkan patung. Kalau gitu Ibrahim menyembah siapa? Allah. Kalau gitu siapa yang paling benar di antara pengakuan tadi? Ya millata Islam, gitu kan? Ya sudah, kamu nggak usah ngasakan itu Islam. Aku nggak usah deh, nggak usah bilang Islam wes. Kamu juga nggak usah bilang Yahudi, nggak usah bilang Nasrani. Ikuti aja millata Ibrahim. Yakni dinul Hanif. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari itu. Apa Hanif itu? Hanif adalah agama yang lurus tegak. Apa maksudnya? Tegak tidak berubah sejak zaman awal. Tegak, tidak bengkak-bengkok. Ketika diperintah nyembah Allah, ya Allah saja, tidak usah ditambah kurangi.
Nggak usah kok pakai simbol. Cuma sekarang, ya toh, itu jadi sekarang ternyata berbantahan ngaku paling benar, agama paling benar itu sejak dulu ternyata. Sejak dulu. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi. Sementara Nasrani juga mengatakan apa? Ibrahim itu adalah Nasrani. Wes, Nabi Ibrahim bukanlah Nasrani, bukanlah Yahudi. Itu kemarin sudah kita bahas dalam ayat sebelumnya tentang bahwa Nabi Ibrahim bukanlah Nasrani dan Yahudi, tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang taat tunduk kepada Ibrahim. Karena Ibrahim itu loh kemarin. Nah, di situ kita sudah jelas, tapi ya memang bagi mereka yang tidak akan jelas juga. Kenapa? Karena yang ayat coba dibuka di ayat yang di surat yang sama, di surat Ali Imran juga, di surat di ayat ke 67. Coba dibuka itu. Di ayat yang ke-67. Yang tadi belum baca, silakan. Yang tadi belum baca. Enggak, artinya aja enggak apa-apa. Surat Ali Imran juga, tapi ayat yang ke-67 yang sudah kemarin kita bahas. Betapa orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah akar dari agama mereka, lalu di ayat itu dijelaskan oleh Allah. Enggak, sudah ketemu? Ayat 67. Surat Ali Imran juga. Gantian yang tadi belum baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Shadaqallahul adzim. Ini penguat dari ayat tadi ya. Jadi makana Ibrahim Yahudian au Nasronian. Jadi bukanlah Ibrahim itu Yahudian wala Nasronian. Bukan Yahudi atau Nasrani. Oke, kalau gitu kamu nganggap bukan Islam juga. Makanya kalimat yang dipakai di situ kan apa? Walakin kana hanifan. Nah, itu. Hanifan. Jadi agama yang hanif, agama yang lurus. Lurus kenapa? Ya sejak dulu Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya tetap yang disembah apa? Allah. Yang disembah Allah yang Maha Esa, yang tak berbilang, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jelas wis. Tidak ada toleransi dalam bidang itu. Hanif. Nah, kalau sudah diajak bicara ke situ gimana coba jawabnya? Berarti yang paling mengikuti agama Ibrahim siapa? Ya Islam. Kenapa? Karena Islam tidak menambah kurangi dalam hal tauhidnya. Nah, sekarang kadang dibantah tuh loh. Loh, Islam sekarang juga nyembah berhala gitu. Mana? Lah itu Ka'bah itu. Itu dia. Ka'bah itu katanya wa makana minal musyrikin. Katanya Ibrahim bukan orang musyrik. Islam juga bukan orang musyrik. Lah itu ada patung kotak batu hitam itu. Yang perlu dijelaskan gini. Pertama, Ka'bah itu sudah ada jauh sebelum agama Islam atau Nabi Muhammad hadir ya, jauh. Bahkan ada mufasir yang menyatakan Ka'bah itu hadir bahkan jauh sebelum Nabi Ibrahim. Bahkan katanya dulu dibangun oleh Nabi Adam bahkan sebelum Nabi Adam hadir. Cuma kemudian Ka'bah itu hancur ketika ada bencana di zaman Nabi Nuh. Hancur itu. Lalu pada periode Nabi Ibrahim, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun kembali. Bersama Nabi Ismail, beliau membangun, menata kembalilah sisa-sisa puing-puing itu. Dan yang kedua,
Ka'bah itu bukan disembah. Enggak ada penyembahan ke situ. Karena apa? Justru itu Ka'bah tidak berupa apa-apa. Dia hanya kotak persegi 4 yang tidak dihiasi apapun. Dia hanyalah tumpukan batu bata yang tidak berwarna apa-apa. Jadi tidak berwarna hitam. Kalaupun sekarang tampak hitam itu kan karena dikasih kiswah. Kiswah itu ya kain penutupnya saja. Sejak dulu tidak ada warnanya, ya batu asli itu. Kalaupun ada Hajar Aswad itu di dalam itu, dan bukan ke situ penyembahan kita. Yang ketiga, Nabi sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintah untuk mengkultuskan Ka'bah itu sendiri, tidak ada. Tidak ada pengkultusan terhadap benda itu, tidak ada. Misalnya, itu terbukti ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad di dalam tawafnya. Dia bilang sama Hajar Aswad itu, seandainya Nabi Muhammad tidak menciummu, aku tidak mau nyium kamu, tidak sudi aku. Lawang kamu benda kok tak cium-cium, ngapain gitu. Nah ini artinya Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk mengkultuskan itu. Buktinya Umar bilang begitu. Jadi tidak ada pengkultusan terhadap benda atau Ka'bah itu. Kalaupun sekarang ada sebagian umat Islam lalu yang saya lihat sendiri itu, ada yang menggores-goreskan apa jasanya biar cepat dapat kerja di sana. Ini kesalahan perilaku ini. Ada yang nyentuh-nyentuh Ka'bah seolah-olah Ka'bah itu benda yang apa. Tidak ada. Jadi Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Lalu apa? Maka yang keempat adalah, yang ketiga adalah Ka'bah itu hanya menjadi pusat arah kiblat ketika sholat. Sudah. Jadi biar orang itu Islam itu tahu arah menyembah, arah kiblat, gitu saja. Bukan menyembah, tidak ada. Jadi makanya takbiratul ikram pun bukan kok inni wajjahtu wajhiya lil Ka'bah, tidak ada. Tapi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadharas samawati. Jadi itu hanya menghadapkan wajahku kepada Allah. Kiblat itu hanya untuk apa? Arah. Buktinya apa? Ketika sampean berkendaraan, ya, pada awalnya diperintah untuk menghadap kiblat, tapi begitu kendaraan berjalan, sampean bisa mengikuti kemanapun kendaraan itu berjalan. Gitu. Lalu yang kelima, itu menunjukkan begini. Dalam Al-Quran sendiri disebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu nanti kamu menghadap ke barat ke timur. Ini menunjukkan tidak fanatiknya, bahkan kiblat pun sekalipun tidak fanatik kepada Ka'bah itu. Karena fa'aina ma tuwallu fathamma wajhum. Kemanapun kamu menghadap Allah. Itu aja menunjukkan tidak fanatik. Kita kalau kondisi normal memang harus wajib sholat menghadap kiblat. Tapi pada saat darurat misalnya kayak safar, maka kita bisa menghadap kemanapun kendaraan itu berjalan meskipun harus diawali dengan menghadap itu. Yang terakhir, kenapa bahwa Ka'bah itu bukan sesembahan kita? Itu hanya simbol persatuan. Simbol persatuan saja. Bahwa umat Islam itu arahnya satu komando, satu tekad, satu tujuan. Begitu. Makanya tidak ada umat agama lain yang harusnya punya persatuan seperti umat Islam. Cuma umat Islam sekarang ini kan terfragmentasi, terpecah-pecah dengan siulan, menurut saya siulan setan ya, mengatakan perbedaan itu indah, banyak jalan menuju Roma. Padahal teman-teman, tidak gitu konsepnya harusnya. Nah, Ka'bah itu harusnya menjadi pengingat kita bahwa kita itu diperintah bersatu. Satu tekad, satu komando, satu tujuan. Bukan peneng-penengan gini.
Boleh berbeda pendapat, tetapi dalam diskusi, bukan dalam aksi. Diskusi, perbedaan pendapat sampai aksi ya gini ini akhirnya wes. Tahu karena ndak habis-habis. Tapi ini indah-indah apanya wong di medsos saja lo-loan sampai nggak sapa-sapaan sampai apanya yang indah, ndak ada, ini loh fitnah itu. Sudah ya. Maka di sini disebutkan. Jadi kembali kepada agama. Kalau sampean nanti ditanya apakah Islam menyembah Ka'bah, ndak, no way, ndak. Itu hanya seperti tadi itu. Jawabannya seperti itu ya. Nah, yang ketujuh jelas bahwa Islam itu nyembahnya adalah kepada Allah. Tidak ada satupun di dalam kalimat, di dalam sholat kita, ya kan, itu tentang Ka'bah, tidak ada. Tidak ada tentang Ka'bah. Sehingga salah kalau kemudian kita dibilang menyembah batu hitam itu. Ya. Jadi 7 alasan itu yang harus nanti bisa saya pakai untuk membantah orang yang mengatakan Islam itu menyembah berhala ya. Jadi lagi-lagi kembali kepada ayat ini, argumen yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Allah, kul katakanlah Muhammad, itu benar-benar shadaqallah. Benar firman Allah itu. Dengan cara mengajak mereka yang berdebat itu untuk fattabi'u millata Ibrahim. Kepada rut agama Ibrahim yang paling tahu tentang paling pokok apa? Tauhid. Dan Islam benar-benar tetap hanif, ya, millata Ibrahim hanifa, dan wa ma kana minal musyrikin, bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik. Kita adalah wa ana minal muslimin. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ngantuk? Loh, kok ngantuk? Belum waktunya. Oke, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Atau ditanyakan. Masih ada waktu 10 menit, silakan. Atau berpendapat yang berbeda, silakan. Tentang 2 ayat, 93 dan 94. Izin Gus. Oke. Ini Pak Yono, orang-orang pengen tahu wajahnya juga. Kelihatan wajahnya itu. Ayo. Iya, Gus. Tidak apa-apa, kalau sedang kerja juga tidak apa-apa. Apa, santai aja. Iya. Kaitan dengan Itaro itu Gus yang mengada-ngadakan. Nah ini yang kita maklumi di Indonesia ini, orang memeluk agama Islam ini hanya berdasarkan ikut-ikutan, Gus. Jadi orang yang dianggap, yang dipercaya kemudian diikuti. Nah, saya pas baca Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 78 itu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab wa inhum illa yadunnun. Ya, saya seolah merasakan bahwa kami umat Islam Indonesia ini hanya yadunun, Gus, ikut-ikutan apa yang dibuat diada-adakan oleh orang yang ditokohkan. Ini mohon penjelasan, Gus. Jadi wa intuti ada juga ya dalam Al-Qur'an itu seperti yang dibilang oleh Pak Anu tadi. Jadi ketika yazunnun atau hanya persangkaan itu begini. Lebih tepat tadi surat Al-Baqarah ayat 67 juga. Ada juga di surat Al-An'am ya. Coba dibuka, Pak. Mungkin siapa selain Pak Yono yang bisa buka surat Al-An'am ayat 116. Mungkin gantian. Ayo, biar yang baca. Al-An'am ayat 116. Al-An'am ayat 116. Ayo, sinten yang mau baca? Biar kita membaca secara langsung bersama-sama. Sudah ketemu? Silakan Mas Habib.
Atau Mbak Sofia tadi, siapa? Mbak Sofia Feza. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Shadaqallahul adzim. Oke, coba Mas Hafid. Menurut sampean gimana tafsir dari ayat itu yang dibaca Bu Sofia tadi? Ayo Mas Hafid, coba. Untuk nanti kita kembali kepada jawaban untuk Pak Yono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti yang mungkin pada umumnya, saat ini yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, mohon maaf, mungkin tentang bagaimana tentang budaya yang sudah nyata ya, pada umumnya tentang bagaimana tentang selamatan sesudah mati, ya. Di mana pada umumnya mereka melakukan seperti itu, ya, walaupun banyak mengatakan bahwa ini dari agama lain dan sebagainya yang mohon maaf mungkin kita juga belum mengetahui. Nah, seandainya dari selamatan seperti itu bisa menyelamatkan tanda kutipnya, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mungkin melakukan. Ya, bagaimana ketika kisah Nabi Muhammad sendiri ketika melihat ada sahabat yang menangis di makam ayah ibunya, Rasulullah pun menyampaikan, seandainya aku bisa mendoakan seperti kalian tentu akan mendoakan, tapi aku bersyukur. Artinya hal-hal yang dilakukan tadi, misalnya tentang selamatan tadi dilakukan itu bisa menyelamatkan ahli kubur, tentunya mungkin dulu Nabi Muhammad pasti akan melakukannya. Mungkin seperti itu, Gus. Mohon maaf. Ya, jadi kalau yang dibaca Bu Sofia tadi, itu satu diantaranya adalah kalimat yang kita pakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tuti. Dan jika kamu mengikuti, nah kalimatnya begitu. Apapun, baik contoh yang dibilang Mas Habib tadi atau yang lain. Jika kamu mengikuti apa? Mengikuti pola hidup, mengikuti ritual, mengikuti cara ibadah, mengikuti pendapat. Aksaro, kebanyakan, man orang fil ardi di muka bumi. Nah coba kalimatnya, aksaroman berarti kan mayoritas tuh. Iya kan? Aksaro kebanyakan man orang fil ardi di muka bumi. Berarti kebanyakan tuh, mayoritas. Berarti tidak selalu mayoritas itu benar. Tidak selalu mainstream itu benar. Tidak selalu bahwa pengikut yang jutaan atau miliaran itu benar. Nabi Muhammad SAW pada saat muncul di muka bumi, ya mayoritas keliru juga ya. Pada saat Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi-nabi itu membawa kebenaran, yaitu tidak suka. Aksaro, kebanyakan, tidak suka. Nah, tidak disukai dan tidak benar. Yudilluka, mereka akan menyesatkan engkau. Ansabilillah, dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena yudilluka ansabilillah, iyat tabi'una, mereka itu tidak mengikuti, tidak menjadikan dasar kecuali illa dhanna. Hanya apa? Dhan. Oh, siapa tahu begini. Kan baik. Siapa tahu begini. Kita jangan menghakimi. Itu kan Allah yang tahu. Nah, kan ini dugaan. Dhan. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidak ada kecuali yakhrusun. Apa? Kebohongan, mengada-ada. Nah, saya tidak spesifik satu persatu ritual atau ajaran, saya tidak spesifik ke sana, tapi apapun yang kalau kemudian kita kaitkan dengan ajaran agama, tapi kemudian itu tidak ada tuntunannya dan kemudian diada-adakan agar seperti ada tuntunannya, di samping tadi sudah dijawab surat Ali Imran ayat 78 atau 67 tadi, kemudian juga itu. Jadi ayat
116 surat Al-An'am tadi 17 itu. Nah, ini menjadi koridor buat kita bahwa mainstream itu tidak selalu benar, sehingga keberanian kita untuk menyampaikan al-haq atau kebenaran itu walau kana muron itu benar-benar diuji bagaimana kita memegang teguh kebenaran itu, ya. Nah, coba sekarang kita lihat lagi bagaimana kebenaran itu tidak selalu cocok dengan kehendak manusia. Buka di surat Az-Zukhruf ayat 78. Ayo kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan surat Az-Zukhruf ayat 78. Monggo gantian, siapa yang baca? Silakan. Az-Zukhruf ayat 78. Ampun, ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Astagfirullahaladzim. Nah, kebanyakan lagi di situ. Sungguh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ji'nakum bil haqq. Sungguh kami telah datangkan kebenaran itu kepada kalian. Walakinna, tapi aktsarakum, kebanyakan kalian, kebanyakan lagi, mayoritas lagi, mainstream lagi tuh. Lil haqqi, terhadap kebenaran itu karihun, tidak suka. Nah, sehingga ini sebagai koridor kita juga lagi surat Az-Zukhruf ini. Sehingga ayo benar-benar hati-hati di dalam memilah dan memilih apapun ya. Saya tidak case by case. Bagaimana kita benar-benar minta kepada Allah petunjuk yang benar. Meskipun kadang terasa asing karena sedikit dan seterusnya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dituntun dalam kebenaran yang diajarkan oleh para nabi terdahulu, membuat kita ya makin hari harusnya makin mantap ya terhadap kebenaran, makin berani untuk memegang teguh millata Ibrahim Hanifah. Semoga Allah menyelamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim berikan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al hayy. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad Allahumma ta'ala bala wa la ba'd hastina min jinni fi syaitan sim rabbana najina wa lina sa'bina wa la taj'alna fil zalim Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana inna sami'na munadiyan lil imani anan kafir anna sayyidina wa tawfana wa barallahu ta'ala baba sama rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi rahmatika sanaqina rabbana rabbi fil akhi wa lil zawji wa lil radina nasqabina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaikum Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa arahna Allahumma